Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Laude. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabarnya Pak siang hari ini? Alhamdulillah baik. Ya, baik. Jadi di sini terima kasih sudah bersedia bertemu dengan saya. Di sini saya bertindak sebagai supervisor. Di awal pembicaraan kita, saya akan mencoba berdiskusi terkait pada rubrik penilaian. Nah, terkait rubrik penilaian yang merujuk pada tabel T itu, apakah nantinya Bapak sebagai coach itu apakah sudah sesuai dengan alur seperti pertanyaan berbobot, kemudian bagaimana si coach itu mencoba menanggapi pertanyaan dari si coach, jadi seperti itu, dan juga terkait pada rubrik prinsip-prinsip ke pelaksanaan coaching. Di sana mungkin akan ada bagaimana situasi kemitraan antara coach dan coachee, bagaimana menumbuhkan kreativitas dan menggali potensi dari si coach. Nah itu Pak yang terkait dari rubrik penilaian. Nah, kemudian kita akan lanjut, kira-kira kompetensi apa yang ingin Pak Laude kembangkan ketika Pak Laude menjadi coach? Ya baik. Untuk kompetensi yang saya kembangkan yaitu mendengarkan dengan aktif dan pertanyaan yang berbobot. Oke, jadi ada dua ya, yaitu bagaimana menjadi pendengar yang aktif, yang baik, dan yang kedua menyampaikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Nah, kira-kira di antara dua itu atau di antara yang ingin dikembangkan, di kompetensi mana yang spesifik yang akan Pak Laude dikembangkan nantinya dan nanti akan saya observasi atau amati, kira-kira di bagian mana yang paling spesifik? Saya lebih cenderung ke pertanyaan yang mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot, karena hal ini merupakan suatu kemampuan yang harus dikembangkan agar seseorang bisa menjadi pemimpin dalam pembelajaran. Iya, bagus ya. Jadi kalau yang saya tanggapi berarti fokus pada kompetensi menyampaikan pertanyaan berbobot ya. Iya. Nah, saya lagi mau bertanya ke Pak Laude. Kira-kira indikator yang seperti apa yang Bapak inginkan untuk bisa mengevaluasi proses keterlaksanaan coaching? Kira-kira seperti apa indikatornya, Pak? Iya, yaitu indikator yang saya harapkan adalah bagaimana yang si coach dapat memahami apa yang saya pertanyakan melalui pertanyaan yang berbobot tadi. Oke, baik. Jadi untuk percakapan kita, saya sudah mengetahui poin-poin apa yang ingin Bapak kembangkan, sehingga mungkin untuk pertemuan kita ini saya cukupkan di sini dulu Pak. Nanti insya Allah kita ketemu lagi ya setelah Bapak melakukan coaching terhadap si coach Bapak, gitu ya. Oke. Assalamualaikum Pak Laude. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Ibu Ratna? Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kabar baik Pak Laude. Menurut Ibu Rahma, kira-kira apa yang perlu kita bicarakan pada kesempatan ini? Apa ya Pak, kebetulan saya sebenarnya ini lagi ada masalah sedikit di kelas terkait dengan anak-anak yang tidak berani untuk presentasi di depan kelas. Kan anak SMK itu kan paling mahir di keterampilannya, tapi ketika diminta untuk presentasi karyanya di depan kelas, mereka tidak berani. Jadi saya ingin mendapatkan ide-ide terkait hal itu, bagaimana saya bisa memotivasi anak untuk tampil di depan kelas. Apa betul yang perlu dibicarakan bahwa tentang kemampuan anak untuk tampil di depan kelas? Ya Pak, sangat penting itu buat saya, karena selama ini kendalanya di anak SMK itu keterampilan berbicaranya yang kurang, karena mereka terlalu sering di depan komputer, mahir
melatih tangan mereka untuk berkomputer, sehingga melatih bicaranya itu kurang. Oke, Bu Rahma. Saat ini apa saja yang Ibu sudah lakukan? Kalau saya pernah kemarin dengan cara memotivasi anak melalui kata-kata atau kalimat-kalimat seperti ayo kamu pasti bisa, kamu belum terbiasa saja tampil di depan, ayo nak silakan. Jadi cara-cara atau kalimat-kalimat motivasi seperti itu yang sering saya lakukan, Pak. Baik. Kemudian apa yang perlu Ibu Rahma kembangkan atau perbaiki untuk dalam menghadapi permasalahan yang dihadapi di sekolah saat ini? Mungkin Pak, kalau kemarin itu kan memberi motivasi sudah saya pernah lakukan dan berhasil. Cuma yang membuat saya bingung sekarang ini di angkatan setelah pandemi ini pada semangat untuk ke depan kelas itu malah hilang, Pak. Nah, itu yang membuat saya mencari-cari solusi. Apa yang membuat anak tidak berani tampil, padahal kemarin memotivasi itu dengan cara dimotivasi dengan kalimat-kalimat saja anak-anak itu sudah termotivasi, sudah mau ke depan kelas. Nah, ini sejak pandemi berakhir, cara itu kayaknya sudah tidak pas lagi. Bahkan kalaupun ada itu hanya beberapa saja, Pak, yang mau tampil di depan. Nah, itu yang membuat saya semakin bingung dan mencari ide-ide terbaru apa yang bisa menyelesaikan masalah ini. Ya, baik. Dari identifikasi dan tujuan yang telah disampaikan tadi, menurut Ibu apa saja yang bisa Ibu lakukan untuk mengatasi hal tersebut? Mungkin kan kemarin, Pak, anak-anak itu terbiasa dengan praktik, terbiasa dengan komputer, terbiasa dengan HP. Mungkin saya akan menjadikan HP itu sebagai media pembelajaran buat mereka. Nah, jadi mungkin ke sananya yang alat atau media yang mereka sering gunakan itu yang akan saya libatkan langsung di dalam sebagai media pembelajaran. Ini menggunakan HP media pembelajarannya. Baik. Selanjutnya, menurut Ibu apa saja yang dibutuhkan ke depannya supaya apa yang direncanakan ini bisa tercapai? Ya, jadi kalau misalkan HP bisa dijadikan media, jadi mungkin menurut saya, Pak, mengatasi anak yang malu atau yang pendiam, yang tidak suka ke depan itu, mungkin saya akan minta mereka presentasi lewat HP-nya. Begitu. Jadi mereka bikin video presentasi lewat HP, kemudian setelah ada video presentasinya itu saya akan minta untuk di-upload ke media sosial. Kan sekarang anak-anak lagi pada suka dengan bermedsos kan, Pak. Nah, pada suka di FB, di TikTok. Jadi kemungkinan seperti itu saja, Pak, untuk memaksimalkan media HP itu untuk dijadikan media belajar bagi anak-anak. Jadi jadi kalau misalkan ada anak-anak yang tidak berani, siapa tahu dengan cara seperti itu mereka bisa semakin berani tampil, semakin berani untuk presentasi. Ya, baik, Ibu Rahma. Selanjutnya, kira-kira siapa saja yang perlu Ibu mintai bantuan atau pertolongan supaya dapat mencapai tujuan yang Ibu rencanakan? Siapa saja ya, mungkin teman CGS, teman satu rumpun, mungkin saya akan bisa konsultasi dengan, atau juga saya bisa konsultasi dengan ketua jurusan saya, dengan orang tua bisa memaksimalkan HP-nya anak-anak. Kalau misalkan ada anak-anak yang tidak ada HP, supaya bisa diupayakan oleh orang tua.
Jadi bakal ada beberapa pihak yang harus terlibat di situ Pak, supaya tujuan pembelajaran saya kan kemarin itu anak bisa mempresentasikan hasil karya mereka. Nah, tapi karena terkendala dengan anak yang tidak berani, maka saya punya keinginan untuk supaya semua bisa presentasi. Nah, saya mau anak yang tidak bisa itu menggunakan HP. Nah, jadi kalau misalkan menggunakan HP berarti kan kita harus pakai apalagi namanya data. Nah, itu kan yang menyediakan data pasti dari orang tua kan Pak. Jadi saya butuh dukungan dari orang tua juga terkait penyediaan data internet untuk anak-anak di HP-nya masing-masing. Baik. Jadi dari alternatif rencana aksi yang Ibu sampaikan, kira-kira alternatif yang mana yang Ibu pilih sebagai langkah itu untuk mengatasi permasalahan yang Ibu hadapi? Yang paling saya fokuskan itu di medsos itu Pak, karena sekarang kan anak-anak paling suka medsos. Jadi mengapa kita tidak memanfaatkan medsos itu ke hal-hal yang baik? Jadi iya. Memilih langkah gitunya adalah melalui media sosial Ibu ya? Iya. Nah, menurut Ibu, mengapa Ibu memilih media sosial sebagai langkah itu untuk mengatasi permasalahan itu? Karena mungkin ya itu sesuai dengan filosofinya KHD Pak. Kita belajar berdasarkan sesuai kodrat zaman. Nah, saya pikir sekarang ya sudah zaman medsos di anak-anak. Jadi sejalan dengan filosofinya KHD. Jadi saya juga menerapkan itu di kelas dan disesuaikan dengan zamannya anak-anak sekarang. Jadi kalau misalkan mereka kemarinnya bermedsosnya hanya goyang-goyang di TikTok dan sebagainya, ini kan mereka bisa buat presentasi, kemudian diupload di TikTok, di Facebook, dan dilihat oleh banyak orang kan. Nah, saya merasa ketika hasil presentasi mereka dilihat oleh banyak orang, maka itu akan menumbuhkan rasa percaya diri mereka. Nah, itu jadi secara tidak langsung akan menumbuhkan rasa percaya diri sehingga mereka akan terbiasa untuk presentasi. Jadi itu. Baik, Bu Retno, luar biasa sudah menyampaikan apa yang menjadi langkah itunya untuk mengatasi permasalahan di sekolahnya. Selanjutnya, kira-kira apa yang dapat Ibu Retno simpulkan dari perbincangan kita tadi? Saya sebagai guru harusnya tidak menyerah dengan keadaan yang saya temukan di kelas. Jadi saya harus punya langkah-langkah jitu seperti yang Bapak sudah sampaikan tadi. Langkah-langkah jitu apa yang harus saya lakukan. Jadi saya harus punya langkah-langkah, ide-ide terbaru yang bisa memenuhi kebutuhan anak. Karena kita sebagai guru kan harus memenuhi berbagai berinovasi. Kemudian kita harus bisa memenuhi kebutuhan anak kan. Jadi kalau misalkan ada anak yang tidak terpenuhi dari sisi presentasi tadi, ya mungkin besoknya dia tidak mau lagi dengan saya karena saya merasa guru yang tidak mempedulikan dia kan. Nah, jadi supaya terpenuhi kebutuhannya, nah jadi saya buatkan ide seperti itu. Baik, selangkah lagi, kira-kira pelajaran apa yang Ibu dapatkan atau Ibu ambil dari percakapan kita dari beberapa menit yang lalu sampai sekarang ini? Satu kata itu sebagai guru harus bisa berinovasi dan harus punya 1001 cara untuk mengatasi berbagai permasalahan di kelas. Ya, baik Ibu Retno, terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk berbincang-bincang dengan saya, berbagi permasalahan yang dihadapi sekolahnya, dan insya Allah nanti kita lihat lagi ke depannya seperti apa dan lanjutnya.
untuk pertemuan kita kali ini kita akhiri sampai di sini dulu. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih juga saya sampaikan ke Bapak karena dengan percakapan ini bisa membuka wawasan saya bahwa betapa pentingnya kita untuk bisa sharing, dan sekarang saya sudah lega bisa membagi permasalahan saya ke Bapak, dan terima kasih untuk segala-galanya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Laude, saya tadi sudah melakukan observasi pengamatan Bapak, melakukan coaching terhadap coachi Bapak. Iya. Ya, Ibu Rahma tadi ya Pak? Iya, Ibu Rahma. Iya. Nah, kira-kira apa saja yang sudah Bapak lakukan terkait indikator ketercapaian yang Bapak harapkan di awal tadi di percakapan kita di sebelum melakukan coaching, Pak? Alhamdulillah apa yang saya rencanakan dapat tercapai karena saya dapat simpulkan seperti itu. Setiap apa yang saya tanyakan, Ibu Rahma memahami dan dapat menjawab responnya dengan baik. Itu menandakan bahwa apa yang saya tanyakan dipahami dan bisa dimengerti apa tujuan dari pertanyaan saya. Sehingga karena tujuan saya tadi adalah yang saya harapkan itu adalah mengajukan pertanyaan yang berbobot. Ciri dari pertanyaan berbobot ketika seseorang dapat menjawab dan dapat memahami apa yang kita tanyakan, berarti itu artinya apa yang kita sampaikan tersampaikan kepada orang yang disampaikan. Oke, baik Pak. Nah, tadi juga sesuai pengamatan saya sudah melihat ada di sini ada beberapa catatan saya bahwa Bapak juga telah melakukan coaching dengan alur Tirta ini sudah muncul di alurnya step by step. Ini berdasarkan catatan saya sudah bagus Pak. Dan terkait kompetensi yang Bapak tadi ingin kembangkan juga saya lihat bahwa Bapak telah menyampaikan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Terbukti bahwa coach Bapak tadi Ibu Rahma saya lihat telah menjawab beberapa pertanyaan yang sekiranya menurut saya Bapak telah berhasil menggali potensinya Bu Rahma. Ada ide-ide segar tadi saya dengar, ada juga inovatif dari Bu Rahma tadi saya sempat dengar memanfaatkan pembelajaran dengan mengkolaborasikan menggunakan media sosial, begitu ya Bapak ya? Iya, betul. Iya. Jadi menurut saya Bapak telah melakukan tugas Bapak sebagai coach itu telah bagus, sesuai dengan apa yang kita harapkan. Tadi ada menggunakan alur Tirta dengan benar. Nah, begini Pak, kira-kira ke depannya kompetensi apa lagi yang ingin Bapak kembangkan? Iya. Baik, untuk kompetensi yang saya kembangkan ke depannya mungkin lebih kepada mendengarkan dengan aktif. Karena kalau kita tidak mendengarkan secara aktif juga apa yang disampaikan oleh orang lain, kita tidak akan pahami dengan baik. Sehingga mendengar dan bertanya itu menurut saya merupakan dua hal yang harus dikuasai oleh seorang pendidik. Mungkin seperti itu. Iya, baik Pak. Jadi yang saya tanggapi kompetensi yang kemudian ke depan Bapak ingin kembangkan yaitu pada saat menyimak atau mendengarkan dengan aktif ya sebagai kapasitas dari si coach ya, ketika melakukan coaching terhadap coachingnya. Baik, itu saja percakapan kita Pak. Ke depan insya Allah masih punya waktu kita saling ngobrol mengembangkan kompetensi kita sebagai pendidik. Itu saja Pak. Saya pamit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Ida. Waalaikumsalam. Oke, apa kabarnya sekarang, Bu? Oke, baik Bu. Sebelum Ibu akan melakukan proses coaching dengan coachingnya Ibu nantinya, jadi saya sebagai supervisor ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan ya Bu, terkait dengan rubrik penilaian yang ada di tabel 5, apa sudah sesuai dengan alur percakapan Tirta yang nantinya akan Ibu lakukan dengan coachingnya Ibu ya. Jadi apa saja itu alur percakapan Tirta.
yaitu tujuan umum, identifikasi masalah, rencana aksi, dan tanggung jawab. Jadi harapannya nanti percakapan coaching ibu mengacu ke percakapan Tirta itu. Kemudian berdasarkan juga prinsip coaching tentang kemitraan, kreatif, dan mengembangkan potensi. Nah, jadi itu ya nantinya yang ibu bisa praktekkan nanti di saat melakukan coaching. Nah, jadi sebelum coaching itu ibu melakukan coachingnya, ada beberapa hal yang perlu saya tanyakan. Yang pertama, kompetensi apa yang ingin ibu kembangkan nanti di saat proses coaching nanti? Ya, jadi pertama saya ingin mengembangkan kompetensi presensi, kemudian mendengarkan aktif, dan pertanyaan berbobot. Oke, baik. Jadi ada 3 kompetensi ya yang akan ibu kembangkan. Nah, kira-kira dari 3 kompetensi tadi yang sudah ibu sampaikan, kompetensi mana yang paling spesifik yang akan ibu kembangkan lebih dalam? Jadi kalau dari 3 itu menurut saya ini Bu, saya akan lebih cenderung pada kompetensi pertanyaan berbobot agar coachingnya akan lebih berkualitas, mendapatkan ide baru atau inovasi. Oke, baik. Jadi pertanyaan berbobot ya yang akan jadi kompetensi yang spesifik yang akan dikembangkan. Nah, berikutnya indikator, pertanyaan yang ketiga ya Bu ya, indikator yang bagaimana yang ibu harapkan dari hasil coaching nanti. Nah, tentunya menurut saya karena saya ingin mengembangkan kompetensi pertanyaan berbobot, jadi indikatornya terkait hal-hal itu, yaitu dimana apakah saya itu sebentar nanti akan bisa menggali potensi dari si coach saya lewat pertanyaan berbobot itu. Oke, baik. Jadi itu saja ya di Bu Ida di awal observasi ini yang harus saya tanya. Nanti setelah ini saya akan ikuti proses coaching ibu dengan coachingnya ibu. Iya, kebetulan saya coachingnya sama Pak Laude. Oh, baik. Oke, terima kasih ya Bu ya. Oke. Boleh. Silakan Ibu. Iya. Ya, kami hadir. Ya. Assalamualaikum Pak Laude. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, alhamdulillah saya diundang nih Pak Laude ya. Iya. Kira-kira dari niat dengan bertemu sama Pak Laude ini, topik apa yang akan coba kita bicarakan nih Pak Laude? Ya, tidak banyak yang perlu kita bicarakan saat ini, yaitu mengenai kedisiplinan peserta didik selama berada di sekolah. Oke, jadi kita akan bicarakan tentang peserta didik dari sekolahnya Pak Laude ya, Iya. yang terkait disiplin ya, begitu ya. Nah, kira-kira dari percakapan kita nanti ini Pak Laude, apa yang akan coba diraih, apa yang coba didapatkan dari percakapan ini? Saya menginginkan solusi atau langkah-langkah yang harus saya terapkan agar peserta didik saya yang mungkin sekitar 20% itu yang belum disiplin. Baik, jadi kalau saya tanggap adalah kalau ini di percakapan kita ini mengatakan ada langkah-langkah jitu ya agar siswanya bapak itu di sekolah bisa mencapai keseluruhan ya yang sudah disiplin. Nah, kira-kira situasi sekarang di sekolah Batak itu seperti apa? Ya, untuk situasi di sekolah saya sekarang ini ya dari siswanya ya lumayan, cuman yang jadi kendala saya masih ada sebahagian peserta didik yang belum disiplin datang ke sekolah. Nah, itu yang saat ini masih sementara saya carikan caranya atau langkah-langkah untuk mengatasi hal-hal yang tersebut. Jadi faktanya masih ada siswanya tadi berapa persen Pak? 20%. Masih ada sekitar 20% faktanya siswa Bapak yang masih kurang disiplin waktu ya, begitu ya? Iya, masih. Nah, kira-kira menurut pengamatan kalau ada nih, apa yang menyebabkan hal itu masih terjadi? Menurut apa yang saya temukan di masyarakat, bahwa yang menyebabkan hal itu terjadi, yang pertama anak tersebut tidurnya terlalu kemalaman sehingga susah untuk bangun di pagi hari. Kemudian yang selanjutnya selain dari itu,
kepedulian orang tua juga sangat rendah terhadap pendidikan anaknya. Karena ketika anak tidur, orang tuanya tidak membangunkan walaupun sudah waktunya untuk berangkat ke sekolah, seperti itu. Oke, baik ya. Jadi kalau yang sudah disampaikan itu kira-kira rencana atau gagasan apa yang nantinya Bapak ingin lakukan agar yang masih siswa 20% ini bisa terminimalisir, Pak? Ya baik, untuk rencana sungguhnya sudah bukan lagi rencana, sudah jalan ya, sudah saya laksanakan, masih sementara proses. Yang saya lakukan itu yang pertama ya, alhamdulillah saya membentuk pengurus komite sekolah. Hal ini saya buat untuk membantu saya mengidentifikasi mengapa anak-anak tersebut selalu terlambat ke sekolah. Kemudian yang selain dari komite juga ada dari guru yang saya bertukar pikiran bagaimana untuk mengatasi hal-hal tersebut, walaupun dari sebahagian dari guru juga ya sama dengan yang dilakukan oleh peserta didik. Namun sampai saat ini ya mungkin sekitar 5% lagi yang masih terlambat setelah adanya kerjasama dengan komite dan orang tua. Oke, jadi kalau saya tangkap dari hasil penyampaian Pak Laude, alhamdulillah berarti sudah mulai dilaksanakan dan mulai ada 15% yang berubah ya Pak, sisanya masih ada 5%. Nah kira-kira untuk bisa memaksimalkan itu Pak, hal apa yang bisa Bapak persiapkan? Ya, untuk saat ini saya berpikir positif saja. Ya, tetap berusaha bagaimana yang 5% ini agar disiplin sama dengan teman-teman yang lainnya. Walaupun saya sudah berusaha mengunjungi keluarganya, orang tuanya, dan ya mungkin ini juga perlu sosialisasi tentang pentingnya pendidikan. Karena menurut apa yang saya temui di lapangan, seakan-akan orang tua itu lepas tanggung jawab dari anak, menyerahkan sepenuhnya kepada guru di sekolah. Padahal waktu yang paling lama itu adalah di rumah, bukan di sekolah. Nah, baik Pak. Nah kira-kira ada pihak-pihak yang terkait yang bisa Bapak ajak kolaborasi untuk bisa memaksimalkan gagasan Bapak ini atau usaha langkah-langkah Bapak ini? Ya, itu yang saya libatkan. Yang pertama ya orang tuanya sendiri, kemudian yang kedua mungkin pengurus komite sekolah, yang ketiga adalah guru-guru di sekolah itu sendiri, dan yang terakhir adalah saya sendiri harus bertindak mengikuti, harus turun lapangan bersama dengan komite untuk mengetahui secara langsung tentang keberadaan peserta didik tersebut. Iya, jadi saya sudah mendengarkan panjang lebar apa yang Bapak sudah sampaikan. Nah di akhir nih Pak, kira-kira apa yang bisa Bapak simpulkan dari percakapan kita? Ya, yang dapat saya simpulkan bahwa perubahan itu tidak sekali ya serta merta, tapi dia melalui proses. Hingga apa yang saya harapkan tentang siswa saya yang kurang disiplin, hingga kurang lebih 5% dari jumlah siswa saya, itu tetap saya usahakan, saya usahakan supaya bisa maksimal 100% bisa disiplin. Nah, itu merupakan tantangan bagi saya yang harus saya selesaikan ke depannya sebelum saya pindah mungkin dari sekolah, karena ya alhamdulillah sudah punya SK baru. Wow. Tapi ya saya belum terima karena belum resmi, belum ada pelantikan. Katanya pelantikan tanggal 17. Ya, 17 Desember. Tapi saya masih banyak pertanyaan karena memang ini masalahnya, saya berpikir kemampuan saya hanya mungkin sebatas pemimpin pembelajaran, bukan pemimpin organisasi.
Jadi itu masih saya banding-banding pikirkan lagi ke depannya. Walaupun kemarin itu fasilitator sempat sampaikan bahwa sebagai guru penggerak itu harus siap, mau tidak mau harus siap apa saja. Tapi ya itu namanya tantangan hidup. Mudah-mudahan bisa dilewati dengan baik. Mungkin seperti itu. Nah, insya Allah kedepannya gagasan atau apa rencana Bapak ini bisa terlaksanakan, bisa sukses ya Pak. Insya Allah juga kalau ke depan Bapak jadi pemimpin, semoga sekolahnya akan dikenal dengan sekolah disiplin. Oke, begitu saja pertemuan kita Pak. Terima kasih, saya sudah diundang di sini dan saya bisa kembali ya Pak. Ya. Oke, terima kasih banyak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ibu Ida. Waalaikumsalam Bu Rahma. Ya, oke, tadi saya sudah menyimak ya proses coaching antara Ibu Ida dengan Pak Laude. Ya, Bu. Jadi kira-kira apa saja yang sudah Ibu lakukan tadi terkait dengan indikator ketercapaian yang Ibu inginkan? Oke, jadi kalau saya merefleksi proses coaching tadi, alhamdulillah saya sudah melakukan tahapan alur Tirta ini untuk proses coachingnya, dan saya coba tadi mengembangkan kemampuan saya dalam menyampaikan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Kalau saya lihat terbukti pada coach saya itu beberapa kali ada inovasi baru yang bisa yang akan dia lakukan sebagai gagasan dia, dan ada ide-ide segar yang kemudian yang akan dia terapkan di sekolahnya. Begitu Bu. Oke, baik Bu ya. Memang juga tadi saya sudah melihat proses coaching dari Ibu. Tadi itu Ibu bertindak sebagai coach yang luar biasa. Terima kasih, sangat Bu luar Rahma. biasa ya, karena sesuai dengan kompetensi yang Ibu ingin kembangkan, yaitu bisa memberikan pertanyaan berbobot kepada si coaching. Nah, itu sudah nampak sekali tadi Bu, sangat luar biasa, di mana Ibu bisa menggali informasi lebih banyak lagi dari si coaching, dan itu tergambar nyata di depan saya. Percakapan itu sungguh sangat bagus. Kemudian yang lebih menarik lagi, ketika Ibu bisa menyimpulkan apa yang sudah disampaikan oleh coach, kemudian Ibu menimpali lagi dengan pertanyaan dari hasil kesimpulan yang sudah ada tadi. Nah, itu sangat luar biasa saya tangkap tadi. Dan pada akhir sesi Ibu juga ada kesimpulan meminta si coach untuk menyimpulkan pembicaraan. Kemudian pertanyaan berikutnya tentang kompetensi apa lagi yang akan Ibu kembangkan setelah tadi kompetensi yang sudah Ibu tampilkan tadi itu sudah berkembang sebenarnya. Nah, kira-kira kompetensi apa lagi setelah itu? Jadi menurut saya tuh Bu Rahma, proses coaching itu akan lebih efektif dan menghasilkan hal-hal yang bagus itu terletak pada bagaimana si coach itu menggali lewat pertanyaan-pertanyaan berbobot. Jadi saya masih tetap dengan kompetensi itu yang perlu saya kembangkan, tingkatkan, karena kan bisa jadi ketika saya melakukan coaching lagi pada teman sejawat yang lain kan beda lagi. Ya. Hal yang kita temui kan beda lagi. Betul, Bu. Sehingga kan saya tetap harus perlu nih yang pada kompetensi menyampaikan pertanyaan berbobot. Ya. Begitu saja Rahma. Betul sekali ya, bagus sekali dan sungguh luar biasa. Jadi pembicaraan kita, observasi kita hari ini selesai ya Bu dengan. Iya, terima kasih juga Bu sudah meluangkan waktu mengobservasi proses coaching saya ya. Ya, baik Ya. Bu, terima kasih ya. Iya. Jadi kita Akhiri. Iya, kita akhiri dulu ya. Makasih Ya, Bu Rahma ya. oke. Assalamualaikum Bu Rahma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Rahma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Apa kabarnya Ibu Rahma? Alhamdulillah baik, Pak. Ya, baik Ibu Rahma. Pada kesempatan ini saya sebagai supervisor, sebelum Ibu Rahma melakukan coaching, ada beberapa hal yang saya akan sampaikan. Yang pertama mengenai rubrik penilaian. Kemudian yang kedua prinsip-prinsip prinsip-prinsip coaching, dan yang ketiga indikator yang dikembangkan. Baik, apa saja yang akan saya sampaikan? Kira-kira apa saja yang sesuai dengan alur
Tirta, ya. Kemudian pertanyaan-pertanyaan yang bagaimana yang Ibu Rahma akan sampaikan kepada coach. Kemudian apa tanggapan coachnya seperti apa. Selanjutnya prinsip-prinsip coach itu terdiri dari kemitraan, kemudian kreatif, kemudian mengembangkan potensinya, ya. Selanjutnya ada namanya rubrik penilaian dan siklus. Jadi Ibu Rahma melakukan coaching itu harus berdasarkan rubrik penilaian. Yang pertama, kira-kira kompetensi apa yang Ibu Rahma akan kembangkan pada kegiatan coaching sebentar? Baik Pak, jadi kompetensi yang ingin saya kembangkan di kegiatan coaching ini nantinya yaitu presence, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Ya, jadi yang dikembangkan ketiga, ya, present, kemudian pertanyaan berbobot, mendengarkan dengan aktif. Nah, menurut Ibu Rahma, kira-kira kompetensi mana yang dianggap paling spesifik untuk dikembangkan pada kegiatan coaching saat ini? Ya, mungkin yang paling spesifik yang ingin saya kembangkan itu Pak, yaitu mengajukan pertanyaan berbobot Pak. Jadi harapannya dengan pertanyaan yang berbobot itu bisa memancing atau bisa memberi supaya si coach saya itu bisa menjawabnya dengan baik. Jadi saya harus lebih meningkatkan pertanyaan-pertanyaan berbobot itu sehingga bisa direspon bagus oleh si coach saya nantinya. Jadi Bu Rahma memilih kompetensi yang dikembangkan adalah menaikkan membuat pertanyaan yang berbobot, ya? Iya Pak. Insyaallah bisa disampaikan. Kemudian kira-kira indikator apa yang bagaimana yang Ibu Rahma akan kembangkan dalam kegiatan coaching sebentar untuk mencapai kompetensi membuat pertanyaan berbobot tersebut? Ya, jadi saya nantinya di coaching itu Pak, saya inginkan itu bahwa dengan pertanyaan-pertanyaan yang saya sampaikan ke coach bisa bisa membuat si coach dapat menyampaikan hal-hal atau ide-ide apa saja yang bisa dilakukan dalam menyelesaikan permasalahan. Jadi misalkan pertanyaan saya berbobot nantinya, jadi harapannya bisa bisa menggali kemampuan yang dimiliki si coach dalam menyelesaikan permasalahannya. Ya, baik Bu Rahma, terima kasih. Itulah yang saya perlu konfirmasi dengan Ibu Rahma. Silakan melakukan coaching dengan Ibu Ida. Insya Allah kita akan bertemu lagi pada pertemuan berikutnya untuk memvalidasi apa yang telah dilakukan sesuai dengan kompetensi yang Ibu Rahma ingin kembangkan. Ya, baik, Pak. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Rahma, apa kabar Bu Rahma? Alhamdulillah baik, Bu. Iya, terima kasih ya sudah mau saya ajak ketemuan. Nah, di sela-sela kesibukannya Bu Rahma berkesempatan hadir pada sore hari ini. Terima kasih banyak ya sekali lagi ya. Bu Rahma sehat? Ya, alhamdulillah Bu sehat. Iya. Begini Bu, Bu Ida. Iya Bu Rahma. Jadi dari kehadiran saya di sini dengan Ibu, kira-kira ada hal-hal apa saja yang Ibu butuhkan dari saya? Ya. Ada Ibu undang ke ruangan ini. Baik, Bu Rahma, kebetulan begini, saya itu ada kebingungan karena kan ini sudah bulan Desember, mau masuk bulan Desember.
tinggal 1 bulan lagi kita akan masuk pada semester genap. Saya itu kan impiannya kan mau membuat kelas saya itu, kelas fisika saya itu pembelajaran itu serba digital begitu. Termaksud siswa-siswa saya itu tidak lagi menulis menggunakan buku. Saya maunya itu mereka semacam ada portofolio untuk buku mereka itu di mana ya, di cloud begitu, Bu Rahma. Oke, jadi kira-kira apa yang bisa saya bantu untuk mengatasi kebingungan Ibu, dan apa yang Ibu harapkan dari percakapan kita ini? Iya, jadi saya itu mengharapkan percakapan kita itu saya itu akan mendapatkan ide-ide segar bagaimana mengemas pembelajaran digital ke depan. Karena kan saya sudah berniat di semester genap itu mungkin walaupun hanya ada 1 kelas dulu yang saya jadikan pilot project untuk penerapan kelas digital untuk mata pelajaran fisika saya ini, Bu Rahma. Oke, baik Ibu. Tadi saya dengar Ibu menyampaikan ide-ide itu yang akan Ibu terapkan di salah satu kelas minimal misalnya. Kira-kira Ibu bisa menggambarkan atau mendeskripsikan ide-ide seperti apa itu? Iya. Barang yang terlintas di pikiran Ibu. Iya, jadi saya mau itu yang pertama bahwa tidak ada lagi buku-buku catatan yang manual seperti ini. Mereka tidak lagi mencatat di buku mereka. Saya maunya itu semuanya itu arsip pembelajaran mereka itu, atau saya bisa katakan buku digital mereka itu semuanya itu akan tersimpan di drive masing-masing siswa, yang kemudian akan ada juga drive bersama kita dalam satu kelas. Kemudian yang kedua, saya itu mengharapkan pembelajarannya itu karena digital, kan kita kan di sekolah ini menggunakan, kalau untuk di kelas itu selalu menggunakan yang Android ya. Nah, saya itu mengharapkan bahwa semua siswa itu tidak ada lagi yang beralasan bahwa mereka tidak punya device untuk mendukung pembelajaran digital itu. Kemudian yang ketiga, penggunaan atau kemampuan kompetensi anak-anak menggunakan aplikasi-aplikasi edukasi yang untuk kita akan gunakan di pembelajaran itu, mereka itu sudah menguasai. Itu yang saya harapkan di pembelajaran nanti. Ibu, jadi Ibu nantinya berharap ada anak-anak tidak menggunakan buku lagi, tapi mereka punya drive masing-masing untuk menyimpan tugas-tugas. Iya, betul, Bu Rahma. Nah, terus menurut Ibu kira-kira ini bisa bisa didukung oleh namanya juga kita melakukan pembelajaran yang digital itu, berarti kan ada dukungan alat-alatnya, ada infrastrukturnya. Kira-kira di sekolah Ibu atau di kelas Ibu ada dukungan itu? Oke, iya. Ini kan saya sebenarnya sudah coba beberapa pertemuan kemarin, walaupun belum maksimal ya, masih tetap menggunakan cara-cara yang lama, juga menggunakan buku. Tapi kalau saya melihat bahwa saya itu harus berkolaborasi dengan beberapa teman, terutama sesama teman guru itu saya harus berkolaborasi pada teman-teman dari tim IT, yaitu guru-guru TIK, karena kan pasti kan di sana ada pembelajaran bagaimana mereka tuh menulis materi di Excel, di Word, atau di aplikasi, di Canva, atau pada media-media presentasi lainnya. Nah, sehingga itu yang saya harus ketahui, apakah siswa-siswa nanti yang kelas 11 yang saya jadikan kelas digital ini sudah menguasai kompetensi itu. Kemudian saya juga perlu berkolaborasi dengan orang tua, karena kan terkait kita belajar digital itu kan berarti kita membutuhkan device yang didukung oleh internet, sehingga kan harus ada dukungan orang tua menyiapkan paket data untuk anak-anaknya begitu. Dan juga perlu kerjasama di semua siswa saya. Kita harus membangun komitmen yang kuat bahwa ketika pembelajarannya kita lost internet ya, kita lost penggunaan gadgetnya, maka harus fokus pada pembelajaran, karena kan kita ketahui anak-anak kita sekarang kan nyaman juga sambil belajar dengan kompetensi dua mereka sambil belajar tapi sambil main game. Nah, itu yang saya harus komitmenkan dengan peserta didik saya, Bu Rahma. Oke, jadi Ibu punya menggambarkan seperti apa nantinya kelas digital itu. Nah, kira-kira kelas digital ini pernah Ibu buat sebelumnya atau baru mau akan dibuat? Oh iya, sebenarnya saya sudah sering, cuman masih kayak belum continue begitu ya, belum berkesinambungan. Seperti pada pembelajaran yang baru-baru, walaupun pembelajaran dalam bentuk eksperimen,
scan, tapi LKPD-nya itu LKPD digital. Saya tidak lagi print, tidak lagi cetak, tapi tinggal saya kasih link atau saya kasih tampilan QR-nya, mereka scan, mereka mengakses LKPD-nya. Kemudian di pembelajaran, jadi mereka itu mengisinya juga itu edit, situ saya buka, edit bersama, saya buka dan saya kunci saat pembelajaran fisika selesai. Jadi mereka tidak lagi bisa melanjutkan itu. Nah, kemudian yang kedua, pembelajaran pada saat akhir pembelajaran kan ada refleksi. Saya juga lagi tidak langsung menanyakan secara lisan seperti itu, tapi mereka menggunakan saya menggunakan Padlet, anak-anak mengisi itu hasil refleksi mereka. Jadi saya maunya ke depannya itu semacam setiap anak itu punya portofolio digital, sehingga buku fisika mereka, buku digitalnya fisika mereka itu di situ, begitu Brahma. Oke, jadi bagus sekali ya yang sudah Ibu gambarkan, ide-ide yang akan Ibu buat sudah sangat bagus sekali. Kira-kira Bu, apa ya rencana ke depan ini yang paling lebih duluan Ibu lakukan apa? Lebih dulu dilakukan dari tadi kan Ibu menyampaikan harus ada apalagi namanya, harus ada portofolio digital, harus menggunakan drive. Jadi langkah awal pertama, rencana awal yang akan Ibu lakukan itu apa? Iya, jadi yang pertama itu kalau yang soal peserta didik saya memiliki gadget kan pasti itu kan rata-rata kita sekolah yang ada di perkotaan itu, dan sekolah saya juga membebaskan penggunaan handphone dibawa ke kelas begitu. Nah, yang paling utama itu adalah saya mau terapi dulu pada siswa saya tentang bagaimana membuat menggunakan pemanfaatan media-media pembelajaran digital ini dulu, seperti misalnya bagaimana mereka menyelesaikan tugas pada aplikasi Canva, kemudian bagaimana mereka membuat bahan presentasinya itu dalam bentuk video-video. Jadi keterampilan seperti itu dulu yang saya harapkan. Iya, begitu Brahma. Jadi rencananya mau buat dulu seperti anak diminta untuk desain di Canva, karena Canva yang lagi marak sekali kan. Iya, dan fitur-fiturnya kan lebih bagus, menarik, begitu Brahma. Jadi langkah awalnya itu dulu ya Bu. Iya. Oke, berikutnya kira-kira kapan Ibu akan memulai rencana awal ini, terus siapa saja yang bisa mendukung tercapainya apa yang Ibu harapkan? Iya, baik. Nah, kalau ditanya kapan, karena sebenarnya saya sudah perlahan mulai menerapkan, tapi yang tadi saya bilang belum secara kontinu. Nanti insya Allah di semester genap ini saya akan coba terapkan full begitu, walaupun hanya satu kelas, saya namakan sebagai kelas digital fisika begitu. Nah, semester genap berarti kan mulai dari Januari ya, insya Allah setelah selesai ulangan semesteran ini. Dan tentu saya membutuhkan dukungan yang terutama dari pimpinan saya, karena kan bisa jadi ada beberapa, mungkin bisa jadi ada penilaian dari orang bahwa fisika sana tidak pernah mencatat gitu ya, yang jadi supaya mungkin ada, sebenarnya di waktu kemarin juga saya sempat sosialisasi bahwa saya itu mengharapkan bahwa ada kelas saya itu kelas digital namanya. Jadi saya beberapa teman sejawat termasuk sesama IG saya juga saya harus komunikasikan biar juga saya dapat ide-ide segar dari mereka, begitu Brahma. Ya, bagus sekali ya, dan betul sekali, dan apa yang sudah Ibu sampaikan tadi akan melibatkan kepala sekolah, akan melibatkan teman-teman sejawat. Nah, itu sangat bagus ya untuk ketercapaian apa yang Ibu harapkan di kelas digital nanti. Iya, insya Allah berhasil ya Bu Rahma ya. Doain ya. Semoga apa yang Ibu harapkan bisa terlaksana dengan baik ya Bu. Iya, terima kasih Bu Rahma dukungannya. Ya, oke, jadi kita akhiri ya sampai sini. Oh iya, terima kasih ya Bu Rahma ya. Ke depan saya ngobrol-ngobrol lagi dengan Bu Rahma ya. Ya, kalau misalkan ada yang ingin diomongin ya langsung. Nanti saya kabari, misalnya saya mungkin 1-2 bulan menerapkan kelas digital ini, bagaimana, siapa tahu bisa jadi inspirasi bagi teman-teman yang lain. Oke Bu Rahma, makasih ya. Kita ketemu lagi di lain waktu. Iya, assalamualaikum, saya pamit dulu. Waalaikumsalam. Tadi Ibu Rahma sudah melakukan coaching terhadap Ibu Ida, dan saya sudah berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan dalam kompetensi yang ingin Ibu Rahma kembangkan.
saya sebagai supervisor menyampaikan bahwa ada beberapa hal yang perlu saya tanyakan terkait hasil supervisi coaching tadi dengan Ibu Ida. Saya lihat secara keseluruhan Ibu Rahma sudah menerapkan sesuai dengan alur Tirta, mulai dari tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Namun mungkin ada sedikit yang terlupakan, bagaimana sesuatu yang kita sampaikan kita bisa menarik kesimpulan dari apa yang kita lakukan. Oh ya, ya. Selanjutnya, menurut pemantauan saya, catatan saya bahwa kompetensi yang Ibu Rahma ingin kembangkan sudah nampak, yaitu kemampuan kompetensi tentang kemampuan menyampaikan pertanyaan. Karena memang tidak semua orang memiliki kemampuan atau keterampilan dalam menyampaikan pertanyaan yang berbobot. Tapi saya lihat dari secara keseluruhan Ibu Rahma sudah luar biasa, telah menyampaikan sesuai dengan apa yang Ibu harapkan. Dan itu mudah-mudahan hal ini bisa Ibu kembangkan di tempat Ibu bertugas ke depannya. Ya, baik Pak. Mungkin cuman itu yang perlu saya sampaikan. Mudah-mudahan harapan Ibu Rahma bisa berkembang sampai di tempat tugasnya sebentar. Mungkin cuman Ya, itu Pak. yang perlu saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti kita ketemu lagi di lain waktu, insyaallah. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak ya. Sama-sama. Alhamdulillah kegiatan kita hari ini telah berjalan dengan baik. Mudah-mudahan mendapatkan hasil yang maksimal. Kemudian insya Allah kedepannya kita lebih baik lagi dari ini. Amin. Dan Amin. mendapat dari kegiatan hari ini saya belajar banyak bagaimana menyampaikan dan bagaimana bertanya kepada orang lain. Ini pelajaran awal saya sebagai guru, sebagai pendidik di SD. Iya. Mungkin itu yang perlu. Saya juga mengucapkan terima kasih pada Bu Rahma, Pak Laude. Bu Rahma? Ya, saya juga Bu, terima kasih untuk penerimaannya di sini yang sangat luar biasa. Iya, terima kasih. Semoga kita sukses semua ya. Amin. Amin, amin ya Rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.